Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat berjumpa lagi teman-teman mahasiswa UIN Wali Songo Semarang. Terima kasih sudah hadir pada perkuliahan Islam dan Moderasi Beragama meskipun kita laksanakan melalui video paparan materi yang saya sampaikan ini. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah materi tambahan, yaitu udar asumsi dan membangun perspektif. Materi ini saya rasa perlu saya sampaikan kepada teman-teman untuk melengkapi pemahaman teman-teman mengenai bagaimana sih kita membawa Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, dan melengkapi juga materi yang telah lalu, bagaimana sih lapisan otak kita bekerja, dan itu akan mempengaruhi bagaimana respon dan tindakan kita ketika menghadapi sebuah fenomena konflik atau isu keagamaan. Dalam kehidupan beragama, kita tidak hanya hidup bersama dengan orang yang seiman, tetapi juga dengan mereka yang tentunya berbeda keyakinan, cara berpikir, cara untuk mengekspresikan keberagamaannya, dan kita harus menyadari bahwa Indonesia itu terdiri dari masyarakat yang majemuk. Nah, perbedaan ini bukan sekedar fakta sosial, tetapi memang kenyataan teologis dan kemanusiaan yang harus direspons secara dewasa dan bijaksana. Tetapi banyak konflik keagamaan, intoleransi, hingga kekerasan simbolik atau fisik itu ternyata tidak bermula dari ajaran agama atau dari perbedaan ajaran, tetapi melainkan dari kesalahan cara berpikir dan cara menyimpulkan, cara umat itu berpikir dan cara kita menyimpulkan dari ajaran agama kita ketika kita melihat sebuah fakta keagamaan atau fakta sosial. Nah, seringkali kita langsung menyimpulkan niat, tujuan, atau maksud seseorang hanya berdasarkan tafsiran atau asumsi pribadi, bukan berdasarkan fakta yang ada atau bukan berdasarkan fakta utuh yang telah teruji. Nah, maka penting sekali materi ini diberikan kepada teman-teman karena dengan pendekatan ini mahasiswa, teman-teman akan diajak untuk membedakan antara fakta dengan asumsi atau penafsiran, karena seringnya ternyata keyakinan kita itu ternyata tidak murni berdasarkan fakta yang terjadi, tetapi keyakinan kita itu lebih banyak berdasarkan kepada asumsi atau penafsiran kita sendiri terhadap sebuah fakta yang terjadi. Kenapa itu terjadi? Karena di dalam otak manusia itu memang, atau kita memang memiliki kecenderungan untuk bias gitu ya. Maka dengan materi ini teman-teman nanti selain diajak untuk belajar membedakan mana fakta dan mana asumsi, teman-teman juga bisa mengenali bias-bias yang membuat kita cenderung meyakini sebuah asumsi, membentuk keyakinan kita. Jadi tidak meyakini sebuah fakta, tapi yang kita yakini justru adalah asumsi pribadi kita. Kemudian juga dengan materi ini teman-teman nanti diajak juga untuk kita melatih diri menunda penilaian atau judgement kita terhadap seseorang atau terhadap suatu tindakan atau terhadap suatu fakta fenomena yang terjadi, dan memperluas pemahaman kita supaya kita mau membuka pemikiran kita gitu ya terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Dengan demikian nanti kita bisa membangun perspektif dengan empati dan refleksi lintas identitas, utamanya adalah identitas keagamaan. Seringkali konflik itu muncul bukan karena fakta yang salah, tapi karena pemilahan data yang sempit dan juga pemberian makna yang bias dan asumsi yang tidak diklarifikasi. Nah, dengan kita bisa mengudar asumsi kita dan membangun perspektif secara moderat, maka kita akan lebih siap untuk menjaga harmoni sosial, termasuk juga dalam kita mengkomunikasikan dan mendakwahkan ajaran agama kita, substansi ajaran agama
agama kita, juga supaya kita lebih tahan terhadap provokasi dan propaganda sektarian yang terjadi di sekitar kita, baik kita hadapi secara langsung maupun melalui media sosial, dan membantu kita supaya bisa lebih kritis terhadap informasi dan narasi keagamaan yang ada di media sosial. Dengan membiasakan diri untuk mengkritisi cara berpikir kita sendiri, kita bisa menanamkan nilai-nilai moderasi beragama dalam pikiran dan tindakan. Karena Islam yang rahmatan lil alamin itu tidak hanya tampak dalam dalil, tidak hanya dilihat dari dalil keagamaan, tapi terutama dalam cara kita sebagai umat untuk memahami, menyikapi dan hidup berdampingan dengan sesama manusia yang lain meskipun kita berbeda agama. Ungkapan peta bukan wilayah atau the map is not the territory pertama kali diperkenalkan oleh Alfred Korzybski, seorang ahli semantik, yang intinya adalah bahwa peta atau gambaran suatu wilayah itu hanyalah representasi dari realitas, bukan realitas itu sendiri. Misalnya, kita melihat sebuah peta kota Semarang. Nah, peta kota Semarang ini bisa menunjukkan jalan, gunung, dan sungai. Tetapi peta itu bukan berarti adalah wilayah Semarang yang sesungguhnya. Nah, begitu pula cara kita memahami suatu peristiwa atau peta mental kita itu tidak selalu identik dengan kenyataan objektif atau realita yang terjadi. Jadi peta mental kita ini tidak selalu identik dengan wilayahnya, apa yang sesungguhnya terjadi. Nah, peta bukan wilayah ini menjadi bagian yang penting dalam memahami cara kita memandang dan menafsirkan dunia, khususnya dalam membedakan antara fakta dan asumsi, juga antara realitas eksternal dan realitas internal. Apa sih realitas eksternal dan apa sih realitas internal? Sebelum ke sana, saya ingin teman-teman untuk melihat gambar yang ada pada layar teman-teman. Apa yang teman-teman lihat pada gambar ini? Teman-teman bisa menjawab secara pribadi, tapi dari beberapa kelas yang telah saya berikan materi ini, ada yang kemudian menjawab melihat ada segitiga di sini, segitiga dengan garis hitam, dan ada yang berwarna putih. Ada yang juga bisa melihat di situ ada lingkaran katanya, tapi tidak penuh, tertutup garis segitiga. Ada yang bilang bahwa itu adalah Pac-Man. Ada yang menyatakan bahwa di situ terlihat ada simbol negara Israel, bendera Israel, dan kemudian ada yang mengatakan itu ada simbol Illuminati, bahkan simbol satanik. Nah, banyak jawaban yang berbeda yang dilontarkan oleh teman-teman begitu ya. Nah, tetapi apa sih kira-kira yang mempengaruhi kenapa ketika teman-teman melihat gambar ini kemudian yang dijawab teman-teman itu berbeda-beda, yang terlihat itu berbeda-beda. Nah, sesungguhnya apa yang ketika kita mengucapkan mengutarakan apa yang kita lihat, artinya adalah kita mencoba untuk menafsirkan di kepala kita, kita mencoba menafsirkan apa yang kita lihat, gambar yang kita lihat. Tetapi apa yang ada di kepala kita itulah yang dinamakan sebagai realitas internal, tafsiran atau persepsi subjektif dalam diri kita mengenai sebuah gambar ini gitu ya. Nah, tadi ketika mengatakan realitas internalnya, persepsi kita adalah itu misalnya segitiga, bahkan Pac-Man atau lingkaran atau simbol-simbol tertentu begitu ya. Kenapa menjadi beda? Karena ini dipengaruhi oleh input yang berbeda ke dalam diri kita. Mereka yang kemudian misalnya menyatakan bahwa yang lebih dilihat adalah gambar bangun datar, apakah itu segitiga, lingkaran begitu ya, mungkin karena input yang mereka terima melalui pengetahuan, melalui informasi yang pernah diperoleh, memori mengenai pengalaman belajar masa lalu begitu ya, itu mungkin lebih familiar dengan bangun datar.
dan mungkin kurang familiar atau tidak pernah melihat lambang bendera Israel atau lambang Illuminati atau lambang satanik begitu, sehingga yang terlihat jelas bagi mereka itu adalah bangun datar. Sementara yang menjawab bahwa itu seperti terlihat lambang tertentu itu mungkin karena mereka inputnya gitu ya, memorinya itu lebih cenderung kepada atau mereka pernah mendapatkan informasi atau pernah melihat simbol-simbol tersebut. Nah, tapi mari kita coba menganalisis, betulkah gambar bangun datar dan simbol-simbol itu yang sebenarnya ada dalam gambar ini. Jadi kita mencoba untuk membandingkan realitas internal, yaitu tafsiran atau persepsi kita atas gambar, dengan realitas eksternal, fakta objektif yang ada pada gambar tersebut. Nah, kalau kita melihat pada gambar tersebut, kita coba melihat apa sih faktanya pada gambar tersebut. Faktanya tidak ada sama sekali lambang-lambang tadi, ya. Kemudian kalau kita mengatakan bahwa itu bangun datar, misalnya ada segitiga, betulkah itu kemudian segitiga gitu. Karena yang namanya segitiga itu harus disambungkan dengan 3 garis yang tersambung begitu ya, sementara itu terlihat terputus gitu. Kalau kita mengatakan misalnya itu adalah lingkaran tapi itu tidak penuh begitu ya. Nah, maka kita di sini bisa melihat bahwa realitas internal atau penafsiran dan pemahaman persepsi kita terhadap gambar ternyata berbeda dengan realitas eksternal atau berbeda dengan fakta objektif yang terlihat dari gambar itu sendiri gitu. Nah, ini yang perlu kita bersama pahami, bahwa berarti apa yang kita pahami apa yang menjadi keyakinan kita belum tentu merupakan fakta yang sebenarnya, tetapi bisa jadi apa yang kita yakini itu hanya didasarkan kepada asumsi atau perspektif kita, persepsi kita terhadap sesuatu, baik sesuatu itu yang kita lihat, kita dengar, atau kita alami dan kita rasakan.